Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Idza qala wa'lam anna amanil maghfirah ma'al kasali wal batalah min adharri syai'in 'ala al-insan. Al-Imam mengarang kitab ini Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia menyatakan bahwasanya ketahuilah wa'lam anna amanil maghfirah, sesungguhnya orang yang banyak mengharap ampunan dari Allah cuma ma'al kasal wal batalah, akan tetapi orang yang itu malas ibadah, bahkan ahli maksiat, tapi selalu pengharapannya ingin diampuni dosanya oleh Gusti Allah, cuma tidak sesuai sama amalnya malas, bahkan ahli maksiat. Maka sifat seperti ini itu min adharri syai'in 'alal insan, itu salah satu sifat yang paling membahayakan terhadap seorang manusia. Jadi dia ini mulai rumongso, aku insya Allah diampuni dosanya insya Allah. Nah, dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kelakuannya gak cocok. Nah, jadi susah Allah sebenarnya. Wala syakka, bahkan dikatakan wala syakka anna al-anbiya wal awliya a'rafu billahi wa bi karamihi al-'azim wa rahmatihi al-wasi'ah min ghairihim. Falam yabqa illa an yakuna ahli at-takhwid wa at-tafrid awla bil khawfi min kulli wajhin wa ala kulli hal. Kalau kita ketahui bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya para nabi, para aulia niku tiyang sing paling paham, orang yang paling mengerti akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, wong sing paling paham nang kelemahanane Gusti Allah niku para nabi dan para aulia. Namun tidak mengurangi semangat ibadah mereka. Insyaallah luar biasa. Apakah ada orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, malas ibadah? Betul tidak. Bahkan sahabat-sahabat yang dijamin mlebu surga itu dijamin mlebu surga. Beberapa sahabat, ada 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah, termasuk khulafaur rasyidin. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kata Rasulullah, Utsman fil jannah, dijamin mlebu surga. Apakah sampean pernah mendengar sejarah daripada para sahabat ini? Mereka rayeh-rayeh apa santai kehidupannya? Enggak, sembahyangnya sak PDP, sembahyang asar qiraat maghrib, enggak ada. Semakin dijamin mlebu surga, malah semakin cakar ibadahnya. Masyaallah, luar biasa. Ya, karena mereka apa? Karena mereka merasa malu. Aku ini mesti dijamin mlebu surga, Gusti Allah. Aku mesti dijamin mlebu surga. Masa aku ini tambah leyeh. Itu menjadi kebalikan kita. Kebalikannya awak dhewe iki. Ndak ono sing jamin mlebu surga, malah suwantainya luar biasa. Kalau sampai apakah ada yang dijamin mlebu surga? Ono sing dijamin mlebu surga? Ndak ada. Cuma santainya mengalahkan mereka ini. Rasulullah SAW sudah jelas dijamin mlebu surga, diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rasulullah ini diampuni dosanya, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Wis
disepuro kabeh. Andai kata ngelakuin dosa, Kanjeng Nabi pasti langsung disepuro. Andai kata, cuma beliau tidak pernah ya. Malam, beliau ini kalau sholat malam tahajudnya beliau ini diriwayatkan kata kawan Muhammad Fadama sampai kedua kaki beliau ini bengkak Rasulullah SAW. Dan sholat itu sampai bengkak kakinya. Ini duduknya Kanjeng Nabi sudah tahu akan rahmat Allah. Rasulullah orang yang paling paham dengan sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita hindari dan kita adalah merasa diri kita diampuni oleh Allah, cuma kita malas ibadah. Ini hati-hati. Yang sudah dijamin masuk surga saja, mesti dijamin mlebu surga, niku cakane luar biasa. Luar biasa mereka ini. Sayyidina Utsman bin Affan, Masya Allah, ahli shaum, ahli puasa, ahli membaca Al-Quran, ahli Quran, baca Quran tok Sayyidina Utsman. Rajin luar biasa, padahal wis dijamin mlebu surga ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kata Imam Haddad kita menjadi orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan omongan-omongan orang-orang munafik. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, orang sing ngomong itu, la illallah ta'ala la tadurruhu dzunub wa la tanfa'uhu at-ta'ah wa huwa ghaniyyun 'anna wa huwa ghaniyyun 'anni wa 'an 'amali. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku la tadurruhu dzunub. Gusti Allah itu andai kata manusia semuanya ini bermaksiat kepada Allah, maka tidak membahayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata menungso kabeh dimaksiat kabeh nang Gusti Allah, ya Gusti Allah tetap Maha Kuwasa, Gusti Allah Maha Mulya, tetap tidak ada pengaruhnya. Sak dunya maksiat kabeh, sak dunya kafir kabeh, ya tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ngomong Gusti Allah tidak bahaya, tidak aku maksiat Gusti Allah tetap mulia. Terus dia mengatakan wala tanfa'uhu ta'ah. Andai kata seluruh dunia ini beriman kepada Allah, andai kata seluruh dunia ini taat kepada Gusti Allah, ya gak nambahin kemuliaan Gusti Allah, gak ada manfaatnya Gusti Allah. Apa? Allah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada amal manusia, juga tidak takut akan maksiat dari yang dilakukan oleh manusia. Gusti Allah ini tidak butuh. Sampai sembahyang ini, yuk kan nambahin kan? Oleh manusia sujud kabeh, Gusti Allah tambah agung, Gusti Allah tambah mulia. Tidak nambahin sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya omongannya bener aja. Jadi kayak apa sembahyang? Sembahyangku gak nambahin mulia Gusti Allah, maksiatku gak ngurangi kemuliaan Gusti Allah. Gusti Allah gak butuh manusia. Jawaban faqul lahu sadaqta. Ya bener omonganmu aja. Gusti Allah gak butuh ibadahmu. Bener memang omonganmu itu memang bener. Allah tidak membutuhkan ibadahmu dan Allah tidak akan takut akan maksiat yang kau lakukan. Sakarepmu. Taat dia, maksiat sakarepmu. Cuma hati-hati. Walakin ad-dzunub tadurruka wa ta'ah tanfa'u. Hati-hati, akan tetapi dosa itu bisa membahayakan kepada kalian. Bahaya nang awakmu dhewe. Dosa dan maksiat itu bisa membahayakan kepada dirimu sendiri. Sedangkan taat yang kita lakukan sakit membawa manfaat kepada kita. Itu membahayakan kepada kita. Duduk ojo lakoni maksiat beliau. Sembahyang sing cakang beliau. Jamaah usahakan alhamdulillah. Ya, jamaah subuhan berjamaah ini alhamdulillah sudah memberi warna ya. Sudah memberi warna alhamdulillah kita melakukan subuhan berjamaah ini keliling masjid ini koyok-koyok ya. Paling tidak seminggu sekali masjid yang kita tempati menjadi jamaah subuh yang seperti sholat Jumat. Ayo paling tidak seminggu sebisanya. Paling tidak cek tahu rasanya ya satu masjid sholat subuhnya seperti dengan sholat
Jumatnya full ya. Saya tahu ya. Bener-bener ya anak catatan nih kalau sampean tahu ngeramein subuhan berjamaah. Si anak deh rapot kita seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kita, bukan Allah yang butuh, Pak. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh kepada ibadah. Kita sing dianjurkan untuk tidak maksiat apa bahaya. Nah, omongannya ada tom-tom dari gak bahaya tak apa ini ya. Kalau sama teman-teman gak bahaya tak bahaya. Hati-hati omongan dokan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah itu yang bahaya. Sampai bermaksiat itu bahayanya awak dewi. Bukan dalam urusan Gusti Allah maksiat terus Gusti Allah kurang kemuliaannya enggak. Atau kekayaan Allah bisa berkurang sebab kita tidak taat kepada Allah enggak. Tapi kita yang berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu dengan omongan-omongan seperti ini. Nah, sampai ngomong kayak ngono, balasan. Nah, kalau ada orang bicara seperti itu, Allah tidak butuh dengan kita. Iya, memang benar. Balasan. Sebagaimana kamu hidup di dunia, kalau hidup di dunia, kita hidup di dunia ini dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, benar. Lebih dijamin nih Gusti Allah. Ya, tidak usah kerja kamu, duduk aja di kamu. Rokok antok, bingung kita tidur-tiduran dong. Ya, Bos. Enak ya? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Pasti setiap makhluk hidup yang melata di atas bumi dijamin semuanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya, benar enggak? Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali diampuni semua, dijamin semua rezekinya oleh Allah. Ya Pak ya, ini kabar gembira Pak. Sampai dijamin semua oleh Allah rezeki ini. Jadi mulai saya kira rasanya nyambut gawe. Mana mau kafe? Kira-kira ya, setuju enggak teman? Rasanya nyambut gawe dijamin kok langsung. Haji Mustafa pabrik batakunya tutup wis. Sel-sel ya kan. Mbakane sing meres susu wis prei jangan sama susu. Dijamin di Gusti Allah. Apa benar omongan seperti ini? Iya memang rezeki kita dijamin oleh Allah, tapi sampai tidak boleh diem-dieman. Kita harus bergerak. Habib yadak turzak. Gerakkan tanganmu, engkau akan dibukakan itu rezeki Gusti Allah. Ini wali anda ada kok nggak kenceng ibadah. Cuma Gusti Allah ini maha pengampun. Nggak kenceng ibadah, malas ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kok bersyukur ya walian, orang mau di dunia cakang kau nyambut gawe. Orang menyambut gawe, matahari belum terbit kau sudah bingung di dunia ini. Orang jam 2 senang pasar, jam 2 Pak. Coba kau tahajud, belum datangi jam 2. Ayo jangan disuruh bangun ibadah tahajud kepada Allah jam 2 mau. Aku belum, jangan. Jadi kita jam 2, waduh cakang. Jam 2 wis tengah. Gitu betul. Ini urusan meresapi ya. Waduh punya pengajian ini aku suwe. Sampai masih terus ya. Ada yang saya dengar tekan-tekan suwe sampai ada. Ya. Ayo jangan menganggap akhirat ini berarti kita ini tidak seimbang. Omongan kita ini berarti tertipu kita oleh godaan setan. Urusan ibadah ngomongnya Gusti Allah Maha Pemurah, Gusti Allah Maha Pemaaf. Wis tidak usah tenang aja ini. Tapi kalian urusan dunia wis dijamin. Kita yang bilang kalau rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijamin apa kerja? Istilahnya sapi ini. Tidak usah diperas. Ya begitu. Cocok, setuju. Mulai hari ini kita tidak usah meres sapi. Ya sitor, ada menteri bodelan yang bisa. Kamu kus ini ya. Apa ya? Kita ini kan urusan akhirat ngenteng no. Orang ini Gusti Allah maha muin, maha begini. Kita meremehkan akhirat kita.
Giliran urusan dunia padahal harus dijamin jelas-jelas. Insya Allah jamin. Kamunya luar biasa. Ya, nah itu hati-hati. Ini termasuk tipuan dan tipu daya setan, tipu daya dari iblis dan para tentaranya semuanya ya. Dan bolo-bolo iblis. Tapi menipu kita dengan hal semacam ini. Al-Imam Sultan Al-Awliya Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan bika la nasil walakin la budda minka. Bika la nasil. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ini tidak mungkin nyampe kepada Allah dengan amal. Tidak mungkin nyampe dengan amal. Karena siapapun Allah tidak ada satu makhluk pun yang masuk surganya Allah sebab amal. Nah, tidak ada wong sing mlebu surga sebab amal ini kok berbeda. Wala anta ya Rasulullah, panjenengan juga hendak ya Rasulullah. Hatta ya Rasulullah. Walaupun saya juga sama kata Rasulullah. Tidak masuk surga sebab amal. Walakin illa ayatarammadani Allah bi rahmatih. Hanya saja kecuali apa? Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Jadi kita semua masuk surga ini sebab rahmat, bukan sebab amal. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bika la nasil. Kalau hanya dengan kamu wahai amal, kita tidak akan sampai kepada Allah. Mendelok amal itu. Mau mengandalkan amal saja, kita boleh us amal yakeh pasti nyampe kepada Allah. La nasil. Sebagaimana orang-orang Bani Israel dulu yang hidup 500 tahun untuk ibadah kepada Allah, kemudian oleh Allah diperintahkan udkhulul jannata bi rahmati. Wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku sebab rahmatku. Tak terima dia. Betul terima Pak. Ya Allah, kulo amal 500 tahun ya Allah. Masa saya masuk surga sebab rahmat panjenengan? Kulo sujud sampai ireng ini ya. Masa saya tidak bisa masuk surga sebab amal saya? Macam-macam buat bangga lah ya. Kita dapat upah itu dengan usaha sendiri. Oleh upah dengan usaha. Dia tidak terima. Jalur kekawan amal. Akhirnya jalur dihisap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya dengan nikmat mata yang dia miliki, amal 500 tahun dijelek. Lebih gede nikmat berlipat. Nah, gede nikmat berlipat. Tidak percaya saya sering-sering sampaikan. Saya sudah sering sampaikan tidak percaya sampean. Nikmat berlipat gede. Sampean kan sudah hafal rumahnya masing-masing kan? Sampean dalami gereja sampean hafal kan? Hafal kan? Coba sampean pulang dari masjid ini meremuk. Kira-kira tutup selamat apa enggak? Hah? Dan sampean sing suka jamu salat ngomong apa kamu dalami apa? Wis pernah mulai itu begini. Kira-kira tutup selamat apa nyungsep deh? Apa diulang dulu? Padahal wis hafal gitu ya. Karena tidak bisa kita mengandalkan amal. Lakin kata Syekh Abdul Jailani, walakin la budda minka. Kita tidak mungkin nyampe kepada Allah sebab amal kita, akan tetapi kita wajib beramal untuk mendapatkan rahmat atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau sampai kapan ini termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan godaan-godaan setan, tidak tertipu dengan bisikan-bisikan iblis dan wahwan. Kita selamat di dunia sampai akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya sebagaimana berkumpul di masjid ini, mungkin kita semuanya dikumpulkan kelak bersama Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Shalihin, Hasanah Lahi, Rafiqah, dari kafir min Allah wa kafarullahi aliman. Akhirnya mohon maaf. Inna shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, Mudah yang dari dalam. Nanti Bismillah satu surat Al-Fatihah kan tuh. Jika kedua atas besar kan. Yang seperti itu boleh ada urutan. Boleh. Ya. Sampai di situ ada di Safinah ada. Safinah itu ada. Bahwasanya nek pulau sampean itu tidak dulu itu kita tidak diperbolehkan untuk sholat, tawaf, megang Al-Quran. Ya.
dari wudhu sholat tawaf Itu sama kan kita tidak boleh. Tengah. Nek maca Al-Quran dari wudhu boleh. Dari wudhu baca Al-Quran boleh. Tapi kalau hadasnya hadas besar, haid atau junub, itu kita tidak boleh sholat, tawaf, ya, kemudian baca Al-Quran tidak boleh, pegang Al-Quran dan baca Al-Quran tidak boleh. Diam di masjid dengan sah, ya, junub atau hadas besar, boten angsal maos Al-Quran, boten angsal megang Al-Quran, boten angsal iktikaf di dalam masjid, ya, dan junub boten angsal. Tapi nek dahulu wudu di masjid tidak masalah. Nah, terus saiki akeh boleh di masjid pinggiro namanya. Kalau ngomong dari sembahyang di masjid, tidak masalah. Cuma ya kurang adab, kurang adab. Misalnya orang-orang tertentu itu tirakatnya adalah dawam berwudu. Biasanya orang yang dawam berwudu ini dijogo oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai orang beliau sholat subuh gawe sholat subuh make wudu isya selama 40 tahun lebih. Nah, sholat subuh gawe wudu isya, jauh kira-kira, mampu kita. Nah, sholat subuh wudu isya, berarti apa batal kelas? Mulai isya sampai subuh dah batal kelas, berarti tidak tidur. Ya, yang sampai ya benar. Yang berlebihan itu sholat subuhnya pakai wudu isya 40 tahun lebih. Jadi ini mungkin kalau tidak punya wudu tidak apa-apa baca Al-Quran, tapi kalau junub jangan. Nah, ada kaum mengatakan kecuali untuk zikir ya apa? Zikir tidak salah. Nah, niat zikir, kalau niat baca Al-Quran maka tidak boleh. Dan niat zikir, orang terkait junub, orang baca Al-Fatihah, zikir, yang niatnya niat zikir tidak salah. Tapi kalau niat baca Al-Quran tidak. Sudah ini kesiangan ya, kita disapi nih ya. Salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allah Rabbi, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala